Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja yang berkenan mengundang kita untuk beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini. Majelis Jemaat Persekutuan Ekumene Umat Kristen Paul Manevian Komat dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang hadir dalam kebaktian ini. Teristimewa bagi yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan nikmati persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berharap ibadah dan persekutuan kita hari ini semakin menumbuhkan iman, kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan waktu bagi kita untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati kita menyambut kehadiran Tuhan. Amin. Kami jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian pengagungan kita kepada Allah. Kita mengangkat hati kita, mengangkat tangan kita, menaikkan pujian dengan mengatakan kita masuk tahta suci-Nya.
Yesus ke surga pada hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Tema ibadah kita pada hari ini yaitu jadilah saksi akan kasih segala umat manusia. Nas pemimpin terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan bermazmur untuk Tuhan secara responsoria dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kala engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan laut yang hebat, lebih hebat mana di tempat tinggi. Sama-sama. Peraturan sangat teguh, baik wilayah kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Amin. Silakan berdiri Bapak Ibu. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia yang cuma ini. Kita naikkan pujian untuk Tuhan. Terpujilah Allah dari Kirim Keesaan nomor 58.
dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kita akan sambut firman Tuhan ini, berita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, dengan menaikkan pujian dari Hidup Keesaan 525, ku perlukan juru selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita membuka bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal pertama. Kita membaca ayat 1 sampai ayat 11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari Tuhan mengasihi kami dan memeliharakan hidup kami dengan pemeliharaan yang indah dan sempurna, sehingga kami ada sebagaimana ada saat ini, berada di dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan memberkati setiap jemaat yang hadir di rumah Tuhan dan juga yang beribadah di rumah masing-masing. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan, anugerah Tuhan terus berlimpah bagi jemaat Tuhan. Dan teristimewa pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh yang kudus menguasai hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman Tuhan dengan baik, dan terlebih kami dikuatkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena kami adalah saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada.
Terima kasih Bapa di dalam surga, urapi dan perlengkapi hamba-Mu yang menyampaikan. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Mari kita menyimak di dalam hati. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ini merupakan suatu hari besar bagi umat Kristen. Dan sebenarnya kalau diukur kadar kemeriahannya tidak lebih sepi daripada hari Natal sebenarnya. Karena semua hari raya bagi kita adalah hari besar. Hanya saja dalam pelaksanaan perayaannya, peringatannya memang tidak selalu dibentuk panitia
tidak selalu dibuat acara yang seperti pada hari Natal atau pada hari Paskah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun demikian, kita harus tetap bersukacita, karena hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita orang percaya. Hari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia melahirkan kelahirannya yang penting, karena di situ kita melihat dan memahami bersama bahwa Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, supaya kita manusia yang berdosa mengenal Dia dan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian Tuhan Yesus mengikuti semua pelayanan-pelayanan rohani, yaitu dibaptis, disunat seperti itu kan. Kemudian Tuhan Yesus mengikuti masa percobaan di padang gurun ketika berpuasa. Setelah itu Tuhan Yesus melakukan pelayanannya di dunia, dan pada usia 33,5 tahun kira-kira Tuhan Yesus ditangkap, mengalami penderitaan, mati di kayu salib. Namun kematiannya bukan akhir dari segalanya. Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Setelah bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari dengan tujuan supaya orang semakin mengenal dan semakin memahami, mengerti dengan benar bahwa Yesus yang pernah mati benar-benar bangkit, dan Dia adalah Tuhan yang hidup selama-lamanya. Dia adalah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup selama-lamanya. Setelah 40 hari menampakkan diri kepada para murid pada saat itu, barulah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan memang kenaikan Tuhan Yesus ke surga pun sudah disampaikan kepada para murid. Kalau kita membaca Yohanes 14, apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus naik ke surga jelas dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sini. Yesus naik ke surga, pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yohanes 14 ayat 2 dan 3 menyatakan apakah tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Dengan tujuan Tuhan Yesus mengatakan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagi kita yang sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus katakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih, kerinduan Tuhan supaya kita selalu dekat dan bersama dengan Dia. Amin. Di surga, ketika kita sudah waktunya nanti di sana, diangkat ke sana, Tuhan mengatakan supaya kita ada bersama dengan Sang Bapa. Dan di bumi ini kita yang kadang kurang menyadari sebenarnya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana jika dikaitkan dengan tema ibadah kita pada hari ini? Jadilah saksi akan kasih segala umat manusia dengan pembacaan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 12 tadi. Mari kita memahami bersama Bapak Ibu yang terkasih bahwa memang ketika Yesus naik ke surga, ini adalah sebuah peristiwa yang
tidak ada yang terlewatkan. Ya. Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes tadi bahwa Yesus akan pergi ke situ. Dan di peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, apa yang dikatakannya adalah ya dan amin. Dan memang benar-benar terjadi. Tuhan Yesus naik ke surga. Bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Dengan jelas dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 tadi, bahwa pertama-tama ada orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa ada pertanyaan ini? Apabila terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Israel itu bukan sebuah negara yang luas sekali. Tapi janji Tuhan bagi Israel sebagai bangsa pilihan adalah bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar, sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham. Kalau kita pikir-pikir, Israel sedikit, tapi kok bisa menjadi bangsa yang besar? Bapak Ibu yang terkasih, ternyata yang dimaksudkan bukan suatu wilayah, tapi pengaruh dari kehadiran Allah di tengah bangsa Israel itu akan berdampak kepada dunia ini. Dan itu memang kita lihat sekarang. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika ada yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu dalam konteks bahwa pada masa itu Israel karena wilayahnya kecil seringkali menjadi bangsa jajah. Berulang kali dibuang ke Babel, terus ke Persia, Asyur, dan terakhir Romawi. Dan Bapak Ibu yang terkasih, orang yang hidup dalam penjajahan itu tidak enak. Jadi secara manusia mereka berpikir bangsa ini harus bebas dari penindasan, bangsa ini harus lepas dari penjajahan. Jadi mereka melihat Tuhan Yesus sebagai sosok yang seharusnya mampu membebaskan bangsa itu dari penderitaan atau penjajahan bangsa lain. Itu sebabnya pertanyaan ini bukan hanya sekali ini sebenarnya ditanya. Dalam kalimat, dalam bahasa aslinya, ini adalah kalimat yang sudah berulang kali ditanyakan. Tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Engkau tidak mengetahui masa dan waktu yang akan ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu yang terkasih, seperti pada umumnya orang selalu berorientasi pada yang kelihatan, wilayah yang luas, kebebasan yang mereka terima, bahwa penjajah tidak ada lagi dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan Yesus datang bukan untuk itu. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan seseorang yang sudah dikuasai dosa. Ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan dipulihkan menjadi seorang yang menerima kedamaian dan hati yang penuh sukacita. Jadi pertanyaan tersebut sebenarnya berorientasi kepada wilayah atau kebebasan secara fisik. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 8 dan menjadi ayat pembimbing kita pada hari ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa kaitannya jawaban ini dengan pertanyaan mereka? Tuhan Yesus, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa. Kuasa dalam ayat ini itu dalam bahasa aslinya itu berasal dari dinamos, dari kata dinamo. Sekarang bahasa sehari-hari kita bilang dinamo.
kuasa yang dimaksud di sini adalah kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, maka kita akan bersaksi ke dunia ini bahwa sekalipun kita dijajah oleh bangsa lain, tapi hidup kita telah beroleh damai sejahtera karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa. Pengaruh keselamatan di dalam diri kita dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan sangat terlihat melalui kehidupan kita. Sehingga apapun masalah yang terjadi dari luar diri kita, ketika kita pernah merasa sakit, ada penyakit yang pernah muncul dalam hidup kita, ketika kondisi ekonomi kita kurang sesuai dengan yang kita harapkan, itu tidak menjadi masalah karena Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Dan itu menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita tetap tenang, kita tetap damai menghadapi kehidupan ini, apapun yang terjadi. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini, ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan bersama. Ada 3 hal penting bagi kita sebagai orang percaya. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang pertama adalah membuktikan bahwa apa yang dijanjikannya pasti terjadi. Tuhan Yesus naik ke surga sudah dipesankan sebelumnya kepada para murid. Dan ketika Tuhan Yesus berpesan bahwa Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sebagai orang percaya sebagai yatim piatu. Kalau secara kita ukur secara jarak ya, wah, surga dan bumi nggak ada yang bisa mengetahui jaraknya begitu secara jarak ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, saya tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Apa maksudnya? Bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga itu bukan berarti meninggalkan kita dalam kesendirian kita. Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu melihat apa yang paling kita butuhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan untuk membuat kita sedih, bukan peristiwa kesedihan. Kalau kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, contohnya kita dijonggol orang yang kita kasihi, namanya suami atau istri kita pergi ke Papua menjalankan tugas, itu kan akan membuat kesedihan. Tapi Tuhan Yesus naik ke surga tidaklah untuk membuat kita sedih, tapi justru membuat kita semakin percaya bahwa apa yang dijanjikan selalu ya dan amin. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, kepada kita diberikan tugas menjadi saksi. Hal ini memberikan pengertian kepada kita sebagai orang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk mengingatkan apa yang menjadi tugas kita. Amin. Tugas kita sebagai orang-orang yang percaya di dunia ini adalah bersaksi akan kuasa Tuhan, bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, pernah ketika kita melayani seseorang dengan Injil, kenapa kamu percaya Tuhan Yesus? Kita beri pertanyaan. Jawabannya masih bersifat umum. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan saya dari sakit penyakit. Bapak Ibu yang terkasih, itu masih disebut anugerah umum. Kenapa umum? Yang bukan Kristen juga pernah sembuh dari sakit, ya kan? Yang bukan Kristen juga mengakui bahwa Tuhan baik. Itu masih
Jawaban kita adalah Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya dari dosa. Saya yang tadinya berdosa seharusnya dihukum di kayu salib, tapi Tuhan Yesus menggantikan hukuman saya. Itu sebenarnya jawaban yang paling inti dalam iman Kristen. Itulah yang disebut keselamatan jiwa kita adalah anugerah khusus. Beda dengan pandangan pada umum, Tuhan Yesus baik karena tersedia makanan kami. Oh ya, bukan Kristen juga ada makanannya, ya kan? Oh, Tuhan Yesus baik karena saya pernah sakit tapi disembuhkan. Yang bukan Kristen juga pernah sakit disembuhkan. Tapi itu masih bersifat umum. Tapi yang harus menjadi penghiburan kita dan sukacita besar bagi kita adalah itu tadi, bahwa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya dari dosa. Kalau jawaban itu sudah ada, puji Tuhan, itu berarti kita sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan karena umpamanya kita naik pangkat, gaji kita naik beberapa persen begitu. Bukan soal itu saja, karena orang lain juga mengalami. Tapi ketika kita mengakui Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk keselamatan saya, dan Roh Kudus ada di dalam hati saya ketika saya percaya Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Itulah karunia khusus, anugerah khusus yang diberikan kepada kita. Dan perlu kita sampaikan Bapak Ibu yang terkasih, hal demikian kepada sesama kita. Jadi bersaksi dalam kehidupan Kristen bukan hanya mengatakan Tuhan Yesus baik soal makanan, soal kesehatan, tapi bersaksi yang dimaksudkan kepada kita adalah menyatakan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Wah, Pak John, itu sulit. Nanti saya tidak diterima bergaul di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang terkasih, mintalah hikmat daripada Tuhan di dalam kita menyaksikan kasih karunia Tuhan Yesus dalam hidup. Hari ini, puji nama Tuhan, bertepatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan hari raya Idul Fitri. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih punya grup di lingkungan, grup RT atau RW begitu ya, yang di dalamnya ada saudara seiman, ada yang tidak seiman. Bapak Ibu yang terkasih, jangan sungkan untuk menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada yang beragama Islam. Sampaikan saja. Tapi pada saat yang sama, karena hari ini bersamaan, sampaikan juga selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Ini menjadi sebuah kesaksian bagi kita sebagai orang percaya. Oh iya, hari ini bukan hanya hari raya Idul Fitri ya, tapi hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kalau ada orang yang bertanya, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Sampaikanlah untuk menyediakan tempat bagiku dan bagimu. Sehingga pada suatu saat seperti janji Tuhan Yesus, kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Membuktikan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk mengangkat kita orang yang percaya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, mari yang kedua kita renungkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk mengingatkan tugas kita sebagai orang percaya. Yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi satu tanda bahwa Dia akan datang kembali menjemput kita. Dikatakan dalam ayat 11, ketika mereka melihat ada dua orang yang berpakaian putih. Tentu kita akui ini sebagai malaikat Tuhan ya. Ketika malaikat Tuhan melihat mereka menatap ke langit waktu Yesus naik, malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini menyampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa kenaikan Yesus ke surga untuk mengingatkan kepada kita bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Bapak Ibu terkasih, ada seorang pengkhotbah yang men-share videonya. Dalam khotbah tersebut beliau mengatakan ini adalah peristiwa yang sangat dramatis. Kenapa dramatis? Bisa kita bayangkan ya. Mereka sedang menatap Tuhan Yesus ketika memberikan pesan, kamu adalah saksiku di Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tiba-tiba naik ke surga. Datang malaikat yang mengingatkan bahwa dia akan datang lagi dengan cara yang sama. Bapak Ibu terkasih, apakah malaikat bohong? Tidak. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sama seperti peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yesus datang, Yesus naik ke surga, ditutupi awan nanti, dan Yesus turun ke surga, turun untuk menjemput kita kembali, datang dengan cara yang sama. Bapak Ibu yang terkasih, saya jadi membayangkan, wah, kalau saya nanti bisa melihat kedatangan Tuhan Yesus secara bersama-sama ya, karena peristiwa kedatangan Tuhan Yesus itu ada dalam dua bentuk. Yang pertama, Yesus datang memanggil seseorang yang meninggal. Itu sebabnya dalam pengumuman ada yang dikatakan telah dipanggil Bapa di surga. Itu adalah kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi kepada orang tersebut, sehingga dia memang meninggal di dunia ini, tapi dia karena sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia hidup selama-lamanya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu ketika Tuhan Yesus datang dan akan mengangkat kita secara bersama-sama. Dan inilah yang diingatkan dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Yesus akan datang kembali seperti kami melihat dia naik ke surga. Jadi artinya Bapak Ibu terkasih, sekalipun kita tidak melihat Yesus naik ke surga pada saat itu, tapi melalui firman Tuhan ini kepada kita jelas dikatakan bahwa dia akan datang dengan cara yang sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, sebelum Yesus datang kembali untuk kedua kali, di mana waktunya tidak ada yang tahu, Yesus mengatakan anak saja tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk mengangkat orang percaya ke dalam kemuliaan secara bersama-sama itu tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Tetapi melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, tanda-tandanya dapat kita ketahui. Cara Yesus naik ke surga, dia dengan cara itu juga dia akan turun kembali untuk menjemput kita. Dan itu terjadi pada waktu yang tidak kita tahu. Maka apa yang harus kita lakukan? Tetaplah siap sedia sebagai orang percaya. Jangan waktu kita masih dalam keadaan enak, segala sesuatu tercukupi, kita merasakan kebahagiaan di tengah kehidupan kita jadi lupa Tuhan. Nantilah saya beribadah nanti sajalah. Tapi Bapak Ibu terkasih, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sudah pasti. Dan tentang waktunya tidak ada yang tahu, mau menunjukkan kepada kita, jangan kita berleha-leha sebagai orang beriman. Tetaplah kuat dan tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi tetaplah beribadah, baik secara onsite atau beribadah di rumah Tuhan dengan hadir bersama-sama, maupun secara online jika disediakan fasilitas. Dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sendirian. Pada minggu depan, setelah hari Minggu ini maksudnya, nanti tanggal 23 kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus. 10 hari setelah hari kenaikan, dan biasa disebut hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu artinya hari ke-50 setelah Paskah. Jadi hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah, dan bertepatan dengan hari ke-50 setelah Paskah itu Roh Kudus yang dijanjikan turun ke dalam kehidupan orang percaya, supaya orang percaya tetap kuat menjalani kehidupan sebagai orang beriman. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita sudah dimasuki atau dalam hati kita telah dimeteraikan Roh Kudus karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita terus memiliki hati yang rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita terus rindu menjadi saksi bagi umat manusia sesuai dengan tema yang kita renungkan pada saat ini. Kehidupan kita di dunia ini Tuhan inginkan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi bukan hanya kita dapat selamat karena percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kebutuhan kita tercukupi, keluarga kita bahagia, bukan hanya itu tujuan hidup kita. Tapi tujuan hidup kita adalah hendaklah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain sebagai wujud bahwa kita adalah saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya telah menang di dalam peperangan atas segala kuasa setan di dalam hidup kita, karena dosa tidak lagi mengikat kita. Oleh karena itu mari kita respon firman Tuhan dengan bangkit berdiri, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus. Puji nama Tuhan, kita berdiri sekalian kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung
mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangun pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Akan kembali dan akan masuk dalam doa syafaat yang nanti diakhiri dengan kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Allah kami yang hidup, yang memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dan menolong kami, memberkati kami untuk hadir di rumah Tuhan dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kami telah membaca merenungkan firman Tuhan bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang nyata, dan itu telah dituliskan di dalam Alkitab. Dan melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kami peringati pada hari ini, kami diingatkan bahwa kami diberikan kepastian bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan Yesus menjanjikan akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk terus berpegang pada iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga kami diingatkan akan tugas kami sebagai orang percaya, bahwa kami adalah saksi-saksi Tuhan untuk menyampaikan kepada dunia bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami yang tadinya beroleh hukuman karena dosa-dosa kami, tetapi karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk keselamatan kami diselamatkan. Dan melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami merenungkan bahwa akan ada peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan itu pasti terjadi, walaupun kami tidak tahu kapan. Tetapi Tuhan mengingatkan kami supaya kami sebagai orang yang percaya terus siap sedia, berjaga-jaga, waspada untuk kedatangan hari Tuhan yang kedua kali. Dan biarlah kami terus beriman kepadamu ya Tuhan, bersungguh-sungguh di dalam pertumbuhan iman kami dan pelayanan kami di dunia ini. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Roh yang kudus memeteraikan di dalam hati sanubari kami semua. Bapa di dalam surga, pada kesempatan yang indah ini kami bersyukur dapat menjadi alat Tuhan bagi dunia ini, di mana kami menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami di mana kami ada saat ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang terus memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang semakin baik, semakin maju. Tuhan menolong dalam pembangunannya, baik pembangunan sumber daya manusia dan juga pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan yang lainnya. Berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan melindungi dan memberkati mereka dalam tugas-tugas mereka, memberikan kesehatan dan memberikan hikmat marifat untuk memimpin bangsa kami dengan bijaksana dari Tuhan. Berkati semua kabinet yang telah dipercaya, berikan mereka kemampuan untuk melihat permasalahan
yang harus diperbaiki di tengah bangsa dan negara kami. Berkati juga anggota lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, supaya semuanya selalu mengutamakan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara kami, dan mereka mengutamakan kepentingan bangsa kami di atas kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk aparat TNI dan Polri. Tuhan yang terus memberkati agar pertahanan dan keamanan di negeri kami ini terjaga stabilitasnya. Tuhan berikan perlindungan kepada mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Tuhan menolong di dalam setiap melaksanakan tugas, mereka selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan bijaksana. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan di negeri kami. Tuhan berkati, terutama dalam menangani pasien terdampak COVID-19. Tuhan berkati supaya tenaga-tenaga kesehatan selalu terlindungi dan mereka tetap sehat, sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami bencana atau dalam pemulihan di daerah-daerah yang terdampak bencana. Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Kami berdoa gereja-gereja Tuhan di Indonesia saling membantu, saling mendukung di dalam pemulihan dari dampak bencana yang terjadi. Ya Tuhan, kami berdoa juga supaya pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Semuanya ini kami percaya akan kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berkarya terus untuk bangsa dan negara kami, bahkan bagi dunia ini. Ya Tuhan, bertepatan dengan hari ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang Muslim memperingati atau merayakan hari raya Idul Fitri. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka semua, dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi berkat bagi mereka untuk menjelaskan atau menyampaikan tentang jalan keselamatan satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, bahkan secara khusus di Indonesia. Tuhan berkati supaya kehadiran gereja di tengah bangsa dan negara kami, bahkan di dunia ini, memberikan pencerahan kepada umat manusia akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, berkatilah hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para majelis, pengurus-pengurus gereja, pengurus komisi, untuk tetap melayani dengan tulus dan tetap berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja di tempat ini, gereja Popi Manuel Lempongan. Tuhan memberkati terus keberadaan gereja ini Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, pendeta dan majelis, dan juga keluarga-keluarga jemaat. Tuhan yang melindungi senantiasa, memberikan kesehatan yang baik, dan Tuhan yang berkarya terus melalui gereja ini, agar nama Tuhan dipermuliakan, jemaat Tuhan diberkati. Dan kami rindu Tuhan, Tuhan juga kirim orang-orang yang rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan kami di rumah Tuhan di tempat ini. Bapa di dalam surga, berkati setiap jemaat dengan kesehatan yang baik, perlindungan, dan juga Tuhan menolong dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rumah tangga berikan keharmonisan, kebahagiaan, dan juga dalam pekerjaan sehari-hari Tuhan memberkati supaya jemaat dapat mengerjakan tugas pekerjaan dan usaha yang dijalankan untuk memberikan keberhasilan dan keberuntungan karena berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu dalam menempuh pendidikan mereka di tingkat TK, SD, SMP, SMA, atau yang sudah kuliah. Tuhan memberkati. Bagi saudara-saudara kami yang sedang merindukan teman hidup, Tuhan berkati mereka. Pertemukanlah dengan pasangan yang sepadan seturut dengan firman. Dan bagi saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan tetap, Tuhan juga memberikannya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Jika di antara jemaat-Mu sedang mendoakan pokok doa yang khusus, Tuhan mengetahui isi hati mereka.
Tuhanlah yang menjawab seluruh dengan kedaulatan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan bersukacita dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Dan kami juga tidak lupa mendoakan batalion polisi militer Angkatan Darat di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui ibadah batalion ini ada rumah Tuhan di tempat ini untuk tempat kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah batalion ini, berkatilah pimpinan, komandan, wakil komandan, dan semua staf, dan berkati semua personel yang ada. Berikan perlindungan kesehatan dan hikmat bijaksana dalam tugas-tugas mereka. Dan secara khusus kami doakan supaya saudara-saudara kami yang Kristen dan Katolik yang ada di batalion ini, Tuhan terus menolong mereka untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik dan menjadi kesaksian bagi sesama personel yang ada. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Kami mohon berkat Tuhan atas jemaat satu persatu. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan dalam Bilangan 18 ayat 29 berbunyi demikian. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu persembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah. Kita akan memberikan persembahan syukur kita sambil menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 381 ayat 1 dan 3. Hidup kita yang benar. Hidup kita Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bangga punya anak seperti Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati kami dengan kesehatan yang baik, memberkati setiap usaha pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami. Engkau penuhi kami dengan sukacita dan damai sejahtera dari Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang sempurna kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Kami menyadari betul bahwa apa yang kami beri ini berasal dari Tuhan. Namun dengan penuh kerendahan hati, terimalah persembahan kami Bapa. Sucikan, kuduskan persembahan ini menjadi rupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu.
sehingga melaluinya kerajaan-Mu semakin disebarluaskan melalui gereja-Mu tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi bahkan yang belum memberi. Ajar kami Tuhan untuk semakin memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kami, melalui waktu kami, tenaga kami, pikiran kami. Kami persembahkan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang indah di tangan-Mu. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang mengelola keuangan ini. Berikan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga mereka juga dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, karena berkat Tuhanlah kita dapat beribadah pada saat ini. Selanjutnya kita akan menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu biarlah firman Tuhan terus menghidupkan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Kidung Desa 748, Maju Laskar Kristus. Ikut salib Terima kasih ya Tuhan, telah memberkati setiap umat-Mu untuk hadir di rumah Tuhan dan beribadah, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kami bersyukur atas janji-janji Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah kami terus menjadi saksi Tuhan yang baik dan tetap setia dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami terus menguasai dan memimpin kehidupan kami, dan damai sejahtera Tuhan selalu melimpah atas kami. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ibadah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di surga telah selesai. Selamat menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam.